Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 akan menjelaskan materi statistik soal ukuran letak, yaitu kuartil, desil, dan juga persentil. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, kami akan memperkenalkan dahulu anggota-anggota dari kelompok kami. Pertama, saya sendiri, Muhammad Zidni Kusnal Hitam, kemudian Meratus Solikah, Miftanoni, Karim Indallah, dan juga Rahma Maulida. Untuk materi pertama yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terdiri dari 3 jenis, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah, kuartil kedua atau nilai tengah, dan juga kuartil ketiga atau kuartil atas. Itu ada datanya di bawahnya itu. Sebagai keterangan, Q1 adalah kuartil ke-1, Q2 kuartil kedua, dan juga Q3 kuartil ketiga. Selanjutnya adalah kuartil data tunggal. Untuk menentukan nilai kuartil suatu data tunggal, kita menggunakan rumus Q1 sama dengan nilai yang ke dikurangi I dalam kurung N plus 1 per 4 I sama dengan 1, 2, 3. Dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan N adalah banyak nilai. Atau bisa kalian lihat pada tabel di sampingnya itu. Oke. Selanjutnya yaitu contoh soal. Data siswa yang memperoleh nilai 10 untuk ulangan matematika selama 16 kali, yaitu 9, 5, 8, 5, 7, 8, 6, 7, 5, 8, 6, 6, 7, dan 9. Tentukan nilai kuartilnya. Penyelesaian. 1. Langkah-langkah menentukan kuartilnya. 2. Untuk menentukan nilai-nilai kuartil dari kumpulan data, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengurutkan data tersebut. Kemudian kuartil kedua atau Q2 ditentukan dengan membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian kuartil pertama ditentukan dengan membagi data di bawah Q2 menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian kuartil ketiga ditentukan dengan membagi data di atas Q2 menjadi 2 bagian yang sama. Data diurutkan menjadi X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X16. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk menyelesaikan soal di atas, pertama kali kita harus menentukan kuartilnya terlebih dahulu. Dari data di atas, Q1 sama dengan 6 tambah 6 dibagi 2 hasilnya 6. Q2 sama dengan 6 tambah 7 dibagi 2 hasilnya 6,5. Q3 sama dengan 8 tambah 8 dibagi 2 hasilnya 8. Atau menggunakan rumus di bawah ini. Q1 sama dengan X1 per 4 kali N tambah 1 sama dengan X1 per 4 kali 16 tambah 1 hasilnya X4,25. Q1 sama dengan X4 tambah 0,25 kali X5 dikurangi X4 sama dengan 6 tambah 0,25 dikali 6 dikurangi 6 sama dengan 6 tambah 0 hasilnya 6. Q2 sama dengan X3 per 4 kali N tambah 1 sama dengan X2 per 4 kali 16 tambah 1 hasilnya X8,5. Q2 sama dengan X8 tambah 0,5 dikali X9 dikurangi X8 sama dengan 6 tambah 0,5 kali 7 kurangi 6 sama dengan 6 tambah 0,5 hasilnya 6,5. Q3 X3 per 4 kali N tambah 1 sama dengan X3 per 4 kali 16 tambah 1
hasilnya X 12,75. Hi3 sama dengan X 12 tambah 0,75 kali X 13 dikurangi X 12 sama dengan 8 tambah 0,75 dikali 8 dikurangi 8 sama dengan 8 tambah 0. Jadi diperoleh nilai Hi1 sama dengan 6, Hi2 sama dengan 6,5 dan Hi3 sama dengan 8. Selanjutnya kuartil data berkelompok. Langkah untuk menentukan data berkelompok: 1. Tentukan letak kuartil atas dengan rumus di atas sebelumnya. Kedua, menghitung kuartil dengan rumus sebagai berikut. Hi I sama dengan TB plus 1/4 N dikurangi FK per FI dikali P. Keterangannya, TB tepi bawah kelas kuartil ke I, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, FI frekuensi kelas kuartil ke I, P panjang kelas, I kuartil 1, 2, atau 3, N jumlah seluruh frekuensi. Rumus panjang kelas P sama dengan tepi atas dikurangi. Contoh soal, tentukan Hi1 kuartil bawah, Hi2 median, dan Hi3 kuartil atas. Dari data tes matematika terhadap 40 siswa kelas MBS 2C berikut ini. Bisa dilihat di kolom. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita harus mencari F kumulatif dulu. F kumulatif caranya adalah dengan menambahkan frekuensi yang pertama dengan yang kedua. Hasilnya seperti yang ada di kolom. Dan didapatkan Hi1 dan Hi2 terletak pada kumulatif 60 sampai 69 yang frekuensinya 14 dan F kumulatif 23. Hi3 berada di nilai 70 sampai 79 yang frekuensinya 10 dan F kumulatif 33. Total frekuensinya 40. Menentukan letak kuartil dan nilai kuartilnya. Letak Hi1 sama dengan data ke 1/4 dikali N plus 1 sama dengan data ke 1/4 dikali 40 plus 1 sama dengan data ke 10,25. Artinya, dilihat dari frekuensi kumulatif, Hi1 terletak pada kelas ketiga yaitu interval 60-69. Menentukan unsur-unsur lainnya yaitu tepi bawah atau TB1 sama dengan 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. FKS1 sama dengan 4 plus 5 sama dengan 9. F1 sama dengan 14 dan P sama dengan 69 dikurangi 60 plus 1 sama dengan 10. Hi1 sama dengan TB1 plus 1/4 N dikurangi FKS1 per F1 dikali P sama dengan 59 plus 1/4 dikali 40 dikurangi 9 per 14 dikali 10 sama dengan 59,5 plus 10 dikurangi 9 per 14 dikali 10 sama dengan 59,5 plus 1/14 dikali 10 sama dengan 59,5 plus 0,714 sama dengan 60,214. Berarti 59,5 ditambah 0,714 itu hasilnya 60.214. Letak Hi2 sama dengan data kedua per 4 dikali N plus 1 sama dengan data ke 1/2 dikali 40 plus 1 sama dengan data ke 20,5. Artinya, dilihat dari frekuensi kumulatif, Hi2 terletak pada kelas ketiga yaitu interval 60-69. Menentukan unsur-unsur lainnya yaitu tepi bawah TB2 sama dengan 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. FKS2 sama dengan 4 plus 5 sama dengan 9. F2 sama dengan 14 dan P sama dengan 69 dikurangi 60 plus 1 sama dengan 10.
Hi2 sama dengan TB2 plus 2/4N dikurangi FKS2 per F2 dikali P sama dengan 59,5 plus 1/2 dikali 40 dikurangi 9/14 dikali 10 sama dengan 59,5 plus 20 dikurangi 9/14 dikali 10. 59,5 plus 11/14 dikali 10 sama dengan 59,5 plus 7.857 sama dengan hasilnya 67.357. Letak Hi3 sama dengan data ke3/4 dikali N plus 1 sama dengan data ke3/4 dikali 40 plus 1 sama dengan data ke-30,75. Artinya nilai dari frekuensi kumulatif Hi3 terletak pada kelas keempat yaitu interval 7-79. Menentukan unsur-unsur lainnya, tepi bawah atau TB1 sama dengan 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. FKS3 sama dengan 4 plus 5 plus 16 sama dengan 23. F3 sama dengan 10 dan P sama dengan 79 dikurangi 70 ditambah 1 sama dengan 10. Hi3 sama dengan TB3 plus 3/4N dikurangi FKS3 per F3 dikali P sama dengan 69,5 plus 3/4 dikali 40 dikurangi 23/10 dikali 10 sama dengan 69,5 plus 30 dikurangi 23/10 dikali 10 sama dengan 59,5 plus 7/10 dikali 10 sama dengan 69,5 plus 7 sama dengan hasilnya 76,5. Jadi diperoleh Hi1 60.214, Hi2 67.357 dan Hi3 76,5. Desil. Data dibagi menjadi 10 bagian. Desil adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Desil terdiri dari 9 jenis, yaitu desil pertama D1, desil kedua D2, dan seterusnya sampai desil 9 D9. Di sini sudah ada contoh desil D1 sampai desil D9. Rumus desil yaitu letak DI sama dengan data ke I N plus 1 per 10 atau DI sama dengan XI N plus 1 per 10. I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9 dan N sama dengan banyak data. Keterangan X min sama dengan data terkecil, X max sama dengan data terbesar, D1 sama dengan desil ke-1, D2 sama dengan desil kedua, dan seterusnya D9 sama dengan desil ketiga. Desil data tunggal. Di sini sudah ada contoh soal, yaitu tentukan desil ke-1 dan desil ke-5 dari data berikut: 47, 33, 41, 37, 46, 43, 39, 36, 35, 42, 40, 39, dan 45. Cara penyelesaiannya yaitu data setelah diurutkan menjadi 33, 35, 36, 37, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, dan 47. Banyak data adalah N sama dengan 13. Rumusan yaitu DI sama dengan XI per 10 N plus 1. DI sama dengan X 1 per 10 dikali 13 plus 1 sama dengan X 1,4. X1 plus 0,4 dikali X2 min X1. X1 yaitu 33 plus 0,4 dikali 35 dikurangi 33. 33 plus 0,4. Di sini memperoleh hasil 2 yaitu 35 dikurangi 33 menjadi 2.
33 plus 0,4 dikali 2 sama dengan 33 plus 0,8. 0,8 yaitu dari 0,4 dikali 2. 33 plus 0,8 yaitu 33,8. D5 sama dengan X 5/10 dikali 13 plus 1 sama dengan X7. X7 sama dengan 40. Jadi nilai desil ke-1 adalah 33,8 dan desil ke-5 adalah 40. Kemudian desil data berkelompok. Langkah-langkah menentukan desel berkelompok. 1. Tentukan letak desel kelas desel dengan rumus di atas. 2. Hitung desel dengan rumus berikut. Rumusnya D1 sama dengan TB tambah buka kurung I garis 10N garis FK garis FI tutup kurung P. Keterangan TB tepi bawah kelas kuartil ke I, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1, FI frekuensi kelas kuartil ke-1, P panjang kelas, I kuartil 1, 2, atau 3, N jumlah seluruh frekuensi. Rumus panjang kelas, P tepi atas dikurangi tepi bawah atau batas atas batas bawah tambah 1. Kemudian contoh soal desil data berkelompok. Tentukan nilai desel ketiga dari data pada tabel berikut. Penyelesaian menentukan letak desel ketiganya total frekuensi 40 N/40. Karena kelas 51 dikurangi 60 menurut kata ke 9, 10, 11, 12, 13. Menentukan unsur-unsur lainnya. Tepi bawah TB3 sama dengan 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. Contohnya FKS 3 sama dengan 5 plus 3 sama dengan 8. F3 5 dan P sama dengan 60 dikurangi 51 ditambah 1 sama dengan 10. Masuk D3 sama dengan TB3 sama dengan plus buka kurung 3/10N dikurangi FKS 3 garis F3 tutup kurung P sama dengan 50,5 plus buka kurung 3/10 40 kurang 8 seret 5 tutup kurung kali 10 sama dengan bawahnya 50,5 plus 12 kurangi 8/5 dikali 10 sama dengan 50,5 plus 4/5 kali 10 sama dengan 50,5 ditambah 8 hasilnya 58,5. Jadi nilai desel ketiganya adalah 58,5. Kemudian persentil. Jika data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka ukuran itu disebut persentil. Persentil terjadi dari 99 jenis, yaitu persentil pertama P1, persentil kedua P2, dan seterusnya sampai persentil 99. Untuk persentil data tunggal dapat menggunakan rumus berikut. Bisa dilihat rumus persentil data tunggal. P1 sama dengan D data ke I buka kurung N tambah 1 tutup kurung garis 100. Keterangan P persentil ke I terus I sama dengan 1,2,3 sampai seterusnya 99. N banyak data. Kemudian contoh soal. Diketahui sebuah deret data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Tentukan persentil ke 75 dan persentil ke 30. Jawaban. Langkah 1, data diurutkan 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Langkah kedua, berdasarkan rumus mencari persentil tunggal di atas, maka letak nilai persentil ke 75 diurutkan data ke 75 buka kurung 10 ditambah 1 tutup kurung garing
100 sama dengan 8,25. P75 sama dengan kali 8 ditambah 0,25 buka kurung X9 min X8 tutup kurung sama dengan 9 ditambah 0,25 buka kurung 10 min 9 tutup kurung sama dengan 9,25. Jadi persentil ke 75 sama dengan 9,25. Letak nilai persentil ke 30 diurutkan data ke min 30 10 ditambah 1 garing 100 sama dengan 330 garing 100 sama dengan 3,3. P30 sama dengan X3 ditambah 0,3 buka kurung X4 dikurangi X3 sama buka tutup kurung sama dengan 5 ditambah 0,3 buka kurung 6 dikurang 5 tutup kurung sama dengan 5,3. Jadi persentil ke 30 sama dengan 5,3. Persentil data berkelompok. Langkah-langkah menentukan persentil data berkelompok. Pertama, tentukan letak persentil atau kelas persentil dengan rumus letak PI sama dengan data ke I per 100 dikali N plus 1 dengan I 123 sampai 99 dan N adalah banyak datum atau total frekuensi. Kemudian yang kedua, hitung desil dengan rumus PI sama dengan TBI plus I per 100 dikali N dikurang FKSI per FI dikali P dengan keterangan TBI yakni tepi bawah kelas persentil ke I, FKSI frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I. FI sama dengan frekuensi kelas persentil ke I, P panjang kelas atau lebar interval kelas, dan I adalah data ke 1, 2, 3, sampai 99. Rumus panjang kelas yakni tepi atas dikurangi tepi bawah atau batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Kemudian contoh soal, tentukan nilai persentil ke 60 dari data berikut. Diketahui X sama dengan 41 sampai dengan 45, 46 sampai dengan 50, 51 sampai dengan 55, 56 sampai dengan 60, 61 sampai dengan 65, dengan F kecil 3, 6, 16, 8, dan 7. Frekuensi kumulatif 3, 9, 25, 33, 40. Penyelesaiannya, pertama, tentukan letak persentil ke 60. Total frekuensinya 40 dalam kurung N sama dengan 40. Kemudian letak P60 atau P ke 60 sama dengan data ke 60 per 100 dikali N plus 1, yakni sama dengan 60 per 100 dikali 40 plus 1, sama dengan data ke 24,6. Artinya dilihat dari frekuensi kumulatif P60 terletak pada kelas ketiga yaitu interval 51 sampai 55. Karena kelas 51 sampai 55 memuat data ke 10, 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 25. Kemudian menentukan unsur-unsur lainnya. Tepi bawah TB ke 60 sama dengan 51 min 0,5 sama dengan 50,5. FKS dari data ke 60 sama dengan 3 plus 6 sama dengan 9, frekuensi ke 60 sama dengan 16, dan P sama dengan 55, dikurang 51 plus 1 sama dengan 5. Jadi P60, TB ke 60 plus 60 per 100 dikali N min FKS 60 di per F60.
dikali dengan P 50,5 plus 60 per 100 dikali 40 min 9 per 16 dikali 5 sama dengan 50,5 plus 24 min 9 per 16 dikali 5 sama dengan 50,5 plus 15 per 16 dikali 5 sama dengan 50,5 plus 4,6875 dan data nilai persentil ke-60 adalah 55,1875.